Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Mardalia dan Saya Ibtiarodila dari kelas 12 IPS Madrasah Alia Ismar. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Berikut penjelasannya. Yang akan dibahas adalah yang pertama, sejarah singkat dinasti Abbasiyah. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, hasil perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang keempat, tokoh-tokoh Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Baik, yang pertama, sejarah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abdul Abbas As-Syafa yang berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 753 Masehi. Dinasti Abbasiyah selama masa tersebut dipimpin oleh 37 khalifah. Khalifah-khalifah besar pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas Asy-Syafa, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mum, Al-Mu'tazim, dan Al-Watsi. Mereka adalah para khalifah yang telah menghantarkan ke puncak masa kejayaan dan keemasan daulah dinasti Abbasiyah. Dalam aktivitas pemerintahannya, dinasti Abbasiyah mengambil pusat kegiatan di kota Baghdad dan sekaligus dijadikan sebagai ibu kota negara. Dari sinilah segala kegiatan, baik politik, sosial, ekonomi, kekuasaan, pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lain dijalankan. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Kebijakan para khalifah dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, menggalang penyusunan buku. Yang kedua, menggalang penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa asing. Yang ketiga, menghidupkan kegiatan-kegiatan ilmiah. Yang keempat, mengembangkan pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain. Contohnya, bangsa Persia berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra, serta pengaruh budaya India yang terlihat pada bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. 2. Gerakan penerjemahan yang berlangsung 3 fase. Fase pertama, pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Fase kedua, bertanggung jawab pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Fase ketiga, berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Yang ketiga, hasil perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. 1. Ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis dari sunat perawinya, isi, dan lain-lain. Ahli-ahli hadis yang besar dan terkenal yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. 2. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan tentang makna atau kandungan ayat Al-Quran, sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzulnya, hukumnya, dan lain-lain. Adapun ahli tafsir yang termasyhur, 1. Abu Jarir Al-Tabari dengan tafsirnya Al-Quranul Azim sebanyak 30 juz. 2. Abu Muslim Muhammad bin Bah Isfahani, Mu'tazilah, tafsirnya berjumlah 14 jilid. Yang ketiga, ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam. Segala sesuatu yang diwajibkan, dimakruhkan, dibolehkan, dan yang diharamkan oleh agama Islam. Yang keempat, filsafat Islam.
Filsafat Islam adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenal hakikat segala sesuatu yang ada, sebab asal hukumnya atau ketentuan-ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. 5. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yaitu ilmu yang mengajarkan cara-cara membersihkan hati, pikiran, dan ucapan dari sifat yang tercela, sehingga tumbuh rasa takwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mencapai kebahagiaan yang abadi, bersih, lahir dan batin. 6. Sejarah. Sejarah ialah ilmu yang mempelajari tentang berbagai peristiwa masa lampau yang meliputi waktu dan tempat peristiwa itu terjadi, pelakunya, peristiwanya, dan disusun secara sistematis. Selanjutnya, Kedokteran. Kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan khususnya tatkala pemerintahan Harun al-Rasyid dan khalifah-khalifah besar dan sesudahnya. Matematika. Para tokohnya antara lain 1. Al-Khwarizmi 194 sampai 266 Hijriah. Beliau telah menyusun buku Al-Jabar dan menemukan angka 0. 2. Al-Khayyam. Buku karyanya adalah Treatise on Algebra. selanjutnya astronomi. Astronomi ilmu yang mempelajari perjalanan matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang, serta planet-planet yang lain. Tokohnya 1. Abu Mansur al-Falaki. 2. Jabir al-Batani, beliau pencipta alat teropong bintang yang pertama. Tokoh-tokoh Islam pada masa dinasti Abbasiyah. 1. Ahli filsafat Islam: Al-Khindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rashid. 2. Ahli kedokteran Muslim: Hunain Ibnu Ishaq, Ibnu Sina. 3. Ahli sejarah: Ibnu Qutaibah At-Tabiri dan Ibnu Khaldun. 4. Ahli fikih: Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Hambal. 5. Ahli tasawuf: Rabi'ah Adawiyah, Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Ghazali, Abdul Farid Zunun al-Misri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.